Selamat datang di channel Katanya Horor. Di tempat ini, setiap kisah gelap kembali hidup, dan setiap suara samar bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Bersiaplah, karena malam ini, cerita akan membawa Anda ke sudut yang jarang disentuh cahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita yang berjudul Tumbal Akibat Perjanjian Gaib, Mereka Tak Pernah Kembali. Malam itu, janji sembrono mereka membuka pintu yang seharusnya terkunci. Bayangan gelap menatap, bisikan gaib memanggil, dan rasa takut menjadi teman yang tak bisa dihindari. Mereka selamat, tapi dunia manusia dan dunia gaib kini bersinggungan, dan janji itu belum ditebus. Apakah kamu berani mengikuti jejak mereka? Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di desa itu, waktu berjalan seperti lambat dan sunyi. Rumah-rumah tua berjejer di sepanjang jalan sempit yang kadang hanya diterangi lampu minyak kuno, dan kabut malam sering menyelimuti tanah yang basah oleh embun. Di salah satu sudut desa, berdirilah rumah tua yang selalu menjadi pusat bisik-bisik penduduk. Tak ada yang berani mendekat setelah senja, karena cerita tentang bayangan hitam yang menghantui rumah itu sudah turun-temurun. Raka, seorang pemuda yang penasaran dan selalu mencari sensasi, baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun menetap di kota. Ia datang bersama beberapa teman lamanya, yang sama-sama haus akan adrenalin dan cerita misteri. Mata mereka berbinar saat membicarakan legenda rumah tua itu, sambil menertawakan rasa takut mereka sendiri. Namun, di balik tawa itu, ada rasa penasaran yang lebih kuat daripada rasa takut. Malam itu, angin bertiup lembut, tapi terdengar seperti bisikan halus yang seolah menertawakan keberanian mereka. Raka menuntun teman-temannya melewati halaman rumah yang penuh semak belukar dan ranting kering yang berderak ketika diinjak. Semakin mendekat ke pintu tua yang setengah terbuka, rasa dingin semakin menusuk tulang. Tidak ada lampu, tidak ada suara kehidupan, hanya bayangan gelap dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama mereka pikirkan tapi tak pernah berani lakukan sebelumnya. Sebuah perjanjian gaib, ritual sederhana untuk membuktikan keberanian mereka. Tidak ada yang tahu dari mana ide itu berasal, tapi semua merasa ada energi aneh yang membuat hati mereka berdebar. Tanpa sadar, mereka telah mengikat diri pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa penasaran mereka sendiri. Ritual itu sendiri terlihat sederhana. Sekeping lilin ditempatkan di tengah lantai, dan Raka meletakkan tangan di atasnya sambil menutup mata. Teman-temannya mengikuti, satu persatu. Suasana hening, hanya terdengar suara napas mereka sendiri. Tapi di balik diam itu, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan yang tidak berasal dari tubuh mereka. Sesuatu yang lama mengintai di sudut rumah, memperhatikan setiap gerakan dengan mata yang tak terlihat. Ketika perjanjian itu selesai, rasa lega muncul seketika, seolah mereka berhasil melewati sebuah ujian. Mereka tertawa, saling menepuk punggung, dan menganggap pengalaman itu hanyalah permainan. Tapi malam belum usai. Sepulang dari rumah tua itu, setiap langkah mereka mulai terasa berat. Suara langkah yang bukan milik mereka terdengar di belakang. Bayangan yang selalu tampak di ujung mata, dan bisikan-bisikan halus yang seakan memanggil nama mereka sendiri. Hari berikutnya, ketenangan desa yang biasa mulai terganggu. Kucing-kucing hilang tanpa jejak. Ayam jantan berhenti berkokok, dan beberapa penduduk merasa ada mata yang terus mengawasi mereka. Raka dan teman-temannya merasakan sesuatu yang menempel di kulit mereka, seperti peringatan halus tapi pasti. Mereka mencoba menganggapnya kebetulan, tapi rasa takut mulai merayap pelan-pelan ke dalam pikiran mereka. Malam kedua, Raka tidak bisa tidur. Ia merasakan udara dingin masuk melalui jendela yang sudah lama tidak pernah terbuka. Bayangan gelap menempel di dinding kamar, bergerak perlahan mengikuti setiap hembusan napasnya. Rasa takut yang sebelumnya dianggap remeh kini berubah menjadi ketegangan yang nyata. Dalam hati, Raka menyadari bahwa perjanjian itu bukan sekadar permainan. Sesuatu yang telah mereka panggil kini memperhatikan mereka dengan intensitas yang menakutkan. Dan kemudian, tanda pertama muncul. Pagi itu, di dinding rumah Raka, muncul garis-garis hitam tipis yang membentuk simbol aneh. Tidak ada yang tahu bagaimana simbol itu bisa ada.
Teman-temannya yang melihatnya merasakan hawa dingin menembus tulang. Rasa penasaran mereka kini berubah menjadi ketakutan. Satu persatu, mereka mulai merasa bahwa rumah tua itu bukan sekadar cerita lama. Ia adalah pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menunggu untuk menagih janji yang baru saja mereka buat. Seiring malam semakin larut, desa itu tetap diam. Tapi di balik diam itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan, menunggu. Sesuatu yang akan menguji keberanian, iman, dan nyawa mereka. Raka dan teman-temannya mungkin baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sekali pintu itu terbuka, tidak ada jalan kembali. Mereka belum menyadari satu hal yang pasti. Di dunia gaib, janji adalah kontrak, dan setiap kontrak selalu menuntut tumbal. Dan malam itu, bayangan hitam di jendela rumah Raka menatap lurus ke dalam, seolah mengucapkan sebuah pesan tanpa suara. Mereka tak pernah kembali. Sejak malam itu, ketenangan desa seolah terganggu oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Raka dan teman-temannya mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di awalnya, mereka masih menganggapnya kebetulan. Bayangan yang melintas di ujung mata, suara langkah di lantai atas saat rumah kosong, atau bisikan samar yang terdengar di kamar saat semua lampu mati, semua itu dianggap imajinasi semata. Namun, seiring hari berganti, mereka mulai sadar bahwa yang mereka alami bukan sekadar kebetulan. Malam-malam berikutnya semakin menegangkan. Raka merasakan dingin yang menusuk tulang. Meskipun api lilin sudah menyala dan pakaian tebal menutupi tubuhnya. Saat berjalan di koridor rumah, suara langkah mengikuti mereka dengan ritme yang persis sama. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Teman-temannya yang awalnya tertawa menertawakan hal-hal aneh itu, kini mulai menggigil ketakutan. Beberapa bahkan menolak tidur di kamar sendiri, memilih tidur bersama teman lain demi rasa aman yang tipis. Di luar rumah, desa pun berubah. Kucing-kucing hilang, beberapa ayam mati mendadak, dan pepohonan di sekitar rumah tua itu tampak selalu basah meski pagi cerah. Orang-orang tua mulai berbisik-bisik, saling mengingatkan untuk tidak melewati batas, untuk tidak mencoba memanggil yang gaib. Mereka bercerita tentang sejarah perjanjian gaib di desa itu. Dulu, orang yang ceroboh membuat janji dengan entitas gelap, dan mereka tidak pernah kembali. Setiap keluarga yang terkait dengan perjanjian itu menyimpan kisah horor yang tak boleh diungkap, dan bayangan malam selalu menjadi saksi. Raka merasakan sesuatu yang menempel di pikirannya, seperti tatapan dari mata yang tak terlihat, menembus dinding, menyelusup ke dalam mimpinya. Setiap kali ia menutup mata, rasa itu muncul kembali, semakin menekan. Di salah satu malam, saat ia sendirian di kamar, sebuah bayangan hitam muncul di cermin. Tidak ada bentuk yang jelas, hanya siluet gelap dengan aura yang menakutkan. Bayangan itu bergerak mengikuti gerakan Raka, tapi ketika ia berusaha mendekat, siluet itu hilang begitu saja, meninggalkan aroma tanah basah dan bau hangus yang menempel di udara. Teman-temannya juga mengalami hal serupa. Satu persatu, mereka mulai melihat sosok-sosok yang bergerak cepat di sudut mata, mendengar bisikan memanggil nama mereka, atau merasakan sentuhan dingin di punggung saat mereka sendirian. Rasa penasaran mereka terhadap rumah tua itu, kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Mereka sadar bahwa perjanjian yang mereka buat bukan sekadar ritual kosong. Ada sesuatu yang menuntut mereka, sesuatu yang ingin menagih janji yang baru saja diucapkan. Suatu pagi, ketegangan memuncak ketika salah satu teman mereka, Dinda, menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Teman-teman lain panik, mencari di sekitar rumah dan desa, tapi semua usaha sia-sia. Mereka mulai mengerti bahwa perjanjian itu bukan main-main. Raka merasa dingin menyusup ke seluruh tubuhnya saat menyadari bahwa makhluk yang mereka panggil mungkin sudah mulai menagih tumbal pertamanya. Rasa takut berubah menjadi paranoia. Raka dan teman-temannya mulai memperhatikan setiap gerakan, setiap bayangan, dan setiap suara dengan intensitas yang luar biasa. Bahkan suara hujan yang menetes di genting atau ranting pohon yang patah pun bisa membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka merasa terperangkap dalam permainan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya, dan rumah tua itu seolah menertawakan ketakutan mereka. Di malam yang kelima setelah perjanjian, tanda-tanda gaib semakin jelas. Dinding rumah Raka dipenuhi coretan samar yang hanya bisa dibaca ketika malam tiba. Simbol-simbol itu terlihat seperti tulisan kuno, berputar dan berubah bentuk saat diperhatikan lebih lama.
Ada pesan tersembunyi yang seolah memperingatkan. Janji telah diikat, tumbal menunggu. Semakin Raka dan teman-temannya mencoba menghapus simbol itu atau menutup mata mereka dari hal-hal yang terjadi, semakin kuat perasaan bahwa mereka diawasi, dipantau, dan dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Di balik semua itu, desa tetap diam, hanya terdengar suara angin dan suara binatang malam. Tetapi di hati mereka, rasa takut semakin nyata. Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Tidak ada tempat aman, tidak ada orang yang bisa mereka percaya sepenuhnya. Bayangan itu ada di mana-mana, menunggu, mengamati, dan menagih janji yang telah mereka buat dengan sembrono. Dan malam itu, ketika Raka menatap keluar jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam besar berdiri di ujung kebun, menatap lurus ke arah rumahnya. Tubuhnya tidak terlihat, hanya aura gelap yang menjalar di tanah dan udara. Suara bisikan memanggil namanya, lembut tapi penuh ancaman, menyelimuti desa yang sunyi. Raka tahu, perjanjian itu baru saja dimulai, dan makhluk itu tidak akan berhenti sampai semuanya ditebus, atau hilang selamanya. Sejak Dinda menghilang, rumah itu berubah menjadi sarang ketegangan yang tak terlihat. Raka dan teman-temannya mulai merasakan beratnya rasa bersalah yang menekan setiap langkah mereka. Mereka menyadari bahwa perjanjian yang dibuat dengan sembrono itu bukan sekadar permainan. Setiap detik, setiap hembusan napas, seolah dibayang-bayangi makhluk yang menagih janji, makhluk yang sekarang semakin dekat dan nyata. Di siang hari, desa terlihat tenang, seperti biasa. Namun ketenangan itu menipu. Di setiap sudut rumah, di sela-sela pepohonan, di jalan setapak yang mereka lalui, ada sesuatu yang selalu mengintai. Teman-teman Raka mulai melihat bayangan yang bergerak cepat di ujung mata, mendengar bisikan halus di telinga, atau merasakan sentuhan dingin di pundak meskipun sendirian. Suara-suara itu bukan sekadar halusinasi. Ada pola, ada niat, ada ancaman. Raka merasa terpojok oleh rasa bersalah. Ia memikirkan Dinda dan teman-temannya yang kini semakin takut menghadapi malam. Ia tahu bahwa perbuatan mereka malam itu di rumah tua itu telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi-mimpi buruk menyerang. Sosok gelap muncul di belakang pintu, di balik jendela, bahkan di dalam lemari. Bayangan itu menatap, menunggu, dan selalu meninggalkan pesan. Janji harus ditebus. Seiring malam semakin larut, tanda-tanda gaib semakin jelas. Suatu malam, Raka mendapati kamar temannya berantakan sendiri. Buku-buku berserakan, lilin padam, dan coretan simbol-simbol aneh muncul di dinding. Simbol itu tampak seperti bahasa kuno yang berputar, seolah mengutuk setiap gerakan mereka. Teman-temannya semakin ketakutan, beberapa bahkan mulai kehilangan akal. Mereka tidak lagi tertawa, tidak lagi bercanda, hanya diam, menatap gelap, dan menunggu. Raka mencoba mencari jalan keluar. Ia menelusuri cerita lama desa, menggali sejarah perjanjian gaib, dan mendengar kisah orang-orang yang dulu membuat janji dengan entitas gelap. Semua kisah itu berakhir tragis. Mereka yang ceroboh tidak pernah kembali, hilang tanpa jejak, atau ditemukan dalam keadaan yang tidak lagi manusiawi. Semakin Raka membaca, semakin terasa tekanan di dadanya. Ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah, ada mata yang selalu mengintai, ada bisikan yang menembus tidur dan kenyataan. Di malam kelima, ketegangan mencapai puncaknya. Raka merasakan sesuatu yang menempel di sekitarnya. Setiap kali ia menoleh, bayangan hitam menghilang. Setiap kali ia berjalan, langkah yang bukan miliknya terdengar di belakang. Suasana rumah begitu mencekam sehingga temannya yang paling pemberani pun gemetar ketakutan. Bahkan suara angin yang menabrak jendela atau ranting pohon yang patah terdengar, seperti serangan yang mengancam nyawa. Raka mulai sadar bahwa rasa bersalah mereka bukan sekadar beban moral. Itu adalah magnet yang menarik perhatian makhluk itu. Setiap ketakutan, setiap keraguan, setiap penyesalan memperkuat keberadaan entitas yang menunggu di rumah tua itu. Teman-temannya yang dulu tertawa kini hanya menunduk, menahan napas, dan berharap malam segera berlalu. Namun mereka tahu, makhluk itu tidak peduli pada harapan. Ia peduli pada janji, dan janji mereka harus ditebus. Di tengah malam, satu teman mereka mengalami pengalaman yang membuat jantung semua orang berhenti sejenak. Ia terbangun, menatap langit-langit kamar,
dan melihat bayangan besar bergerak di atasnya. Tubuhnya membeku, napasnya tersengal, dan seketika itu rasa ketakutan mencekam seluruh tubuh. Sosok gelap itu tampak menekan, menantang, dan mengingatkan bahwa tidak ada jalan mundur. Janji telah diikat, dan tumbal menunggu. Rasa bersalah dan ketakutan itu perlahan menguasai pikiran Raka. Ia mulai memikirkan Dinda, teman yang hilang, dan kemungkinan nasib yang menimpa mereka semua. Ia menyadari bahwa rumah tua itu bukan sekadar bangunan kosong, bukan sekadar cerita lama. Ia adalah gerbang, tempat di mana dunia manusia bersinggungan dengan dunia gaib. Dan begitu seseorang melintasi batas itu, tidak ada yang bisa menghalangi konsekuensinya. Saat fajar mulai muncul, rumah tetap sunyi. Tapi di setiap sudut, bayangan-bayangan gelap bergerak pelan, menunggu malam berikutnya. Raka dan teman-temannya tahu satu hal pasti. Mereka tidak bisa mengabaikan janji itu. Makhluk yang mereka panggil dengan sembrono itu kini nyata, menagih, dan semakin mendekat. Ketakutan dan rasa bersalah menjadi teman mereka, membentuk lingkaran teror yang tidak bisa diputus. Dan ketika malam tiba lagi, mereka merasakan kehadiran itu semakin dekat, seperti napas yang menempel di leher, seperti tatapan yang menembus dinding. Rasa takut berubah menjadi kepanikan, dan mereka tahu bahwa perjanjian itu bukan sekadar kesalahan. Itu adalah pintu menuju mimpi buruk yang nyata. Sesuatu yang gelap menunggu, menilai, dan bersiap menagih janji. Raka sadar satu hal dengan jelas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sendirian. Dan sementara mereka mencoba mencari jalan keluar, bayangan hitam itu sudah mengatur langkah, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Janji telah diikat, dan konsekuensi tidak bisa dihindari. Ketegangan yang menghantui Raka dan teman-temannya kini berubah menjadi obsesi. Rasa takut yang mencekam setiap malam tidak lagi cukup. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi. Rumah tua itu, simbol janji gaib yang mereka buat, kini menjadi pusat perhatian yang tak bisa dihindari. Bayangan hitam yang menempel di setiap sudut rumah seolah menuntun mereka, mendorong langkah mereka untuk mencari jawaban yang selama ini tersembunyi. Raka mulai menggali sejarah desa, menelusuri orang-orang tua yang masih hidup, serta catatan-catatan lama yang tersimpan di rumah penduduk. Ia menemukan bahwa perjanjian gaib bukan sekadar legenda. Dahulu, penduduk desa yang ceroboh membuat janji dengan makhluk dari dunia lain. Janji yang seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Konsekuensi dari perjanjian itu fatal. Beberapa orang hilang tanpa jejak, beberapa ditemukan dengan kondisi yang mengerikan, dan sebagian lagi kehilangan akal sebelum ajal menjemput. Di tengah pencarian itu, Raka menemukan buku harian tua milik seseorang yang dulu membuat perjanjian serupa. Halaman-halaman itu dipenuhi tulisan samar, simbol-simbol aneh, dan catatan tentang cara bertahan menghadapi makhluk gaib. Buku itu memperingatkan bahwa makhluk itu menagih janji dengan ketat, dan setiap ketakutan atau rasa bersalah memperkuat ikatan mereka dengan entitas itu. Setiap langkah yang salah bisa menjadi jebakan. Setiap gerakan yang ceroboh bisa menjadi pintu bagi makhluk itu untuk menagih tumbal. Raka mempelajari simbol-simbol itu dengan cermat. Ia menyadari bahwa simbol-simbol yang muncul di dinding rumah mereka bukan sembarang coretan. Mereka adalah tanda, peringatan, dan pengingat akan janji yang telah diikat. Makhluk itu tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan petunjuk, entah untuk menakut-nakuti atau menguji ketangguhan mereka. Rasa penasaran kini bercampur ketegangan, dan Raka tahu bahwa setiap informasi yang ditemukan bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menyelamatkan, tapi juga bisa memancing kemarahan makhluk itu. Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya samar kini muncul lebih jelas, bergerak perlahan mengikuti mereka di setiap langkah. Teman-teman Raka yang sebelumnya hanya ketakutan kini mulai merasakan penampakan secara fisik. Benda-benda bergerak sendiri, pintu yang menutup keras tanpa ada yang menyentuh, dan bisikan yang terdengar jelas di telinga mereka. Tidak ada tempat aman. Rasa takut mereka seperti magnet yang menarik makhluk itu semakin dekat. Raka memutuskan untuk mencoba ritual pembatalan yang tertulis di buku harian itu. Persiapan dilakukan dengan hati-hati, mengikuti setiap instruksi secara sempurna. Mereka menempatkan lilin di lingkaran simbol kuno, menyalakan dupa untuk membersihkan energi, dan membaca mantra yang dicatat ratusan tahun lalu. Suasana rumah berubah menjadi tegang. Api lilin menari-nari di udara yang dingin, angin berhembus di dalam ruangan tanpa sumber,
dan bayangan hitam tampak menahan napas, menunggu hasil dari upaya mereka. Namun, makhluk itu tidak menunjukkan belas kasihan. Saat mereka mencoba membaca mantra, bayangan itu muncul lebih dekat, menekan atmosfer hingga setiap napas terasa berat. Teman-teman Raka mulai panik. Sebagian hampir kehilangan akal, dan beberapa hampir terseret ke dalam kegelapan yang tampak nyata di sekeliling mereka. Raka merasakan ketegangan memuncak di setiap serat tubuhnya. Ia sadar bahwa mereka bukan sekadar menghadapi makhluk gaib. Mereka sedang berhadapan dengan konsekuensi dari janji yang mereka buat dengan sembrono. Di tengah semua itu, Raka menemukan satu fakta yang menakutkan. Makhluk itu bisa menilai ketulusan mereka. Ketakutan, rasa bersalah, atau kepanikan hanya memperkuat ikatan mereka dengan dunia gaib. Satu-satunya cara bertahan adalah menghadapi rasa takut itu dengan keberanian. Meskipun keberanian itu rapuh dan hampir putus, Raka menyadari bahwa mereka tidak bisa lari atau menunda lagi. Mereka harus mengungkap misteri ini sepenuhnya jika ingin selamat. Itu diwarnai dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Makhluk itu tampak semakin jelas. Bayangan besar menutupi seluruh sudut rumah. Matanya tak terlihat tapi terasa menembus jiwa. Angin bertiup kencang. Lilin-lilin berkedip seperti menandakan peringatan, dan simbol-simbol di dinding berputar perlahan, memperingatkan bahwa waktu mereka tidak banyak. Raka dan teman-temannya tahu satu hal pasti. Jawaban yang mereka cari ada di depan mata. Tapi untuk menemukannya, mereka harus menghadapi ketakutan yang paling gelap dari diri mereka sendiri. Dan ketika malam semakin larut, bayangan itu menatap Raka dengan intensitas yang menakutkan. Suara bisikan terdengar lagi, lembut tapi penuh ancaman. Janji belum ditebus, tumbal menunggu, dan dunia manusia serta dunia gaib kini bersinggungan dengan cara yang tidak bisa dihindari. Raka tahu, dari titik ini, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka harus melangkah lebih dalam, atau menghadapi nasib yang sama dengan mereka yang telah hilang sebelum mereka. Malam itu terasa berbeda. Udara di sekitar rumah tua begitu berat, seperti menekan setiap napas menjadi beban yang tak tertahankan. Raka dan teman-temannya sudah tidak bisa menghindar lagi. Mereka tahu makhluk yang mereka panggil semakin dekat, dan konsekuensi perjanjian itu tidak bisa ditunda. Setiap bayangan di sudut rumah, setiap desiran angin, bahkan setiap detak jantung mereka terasa seperti pengingat. Janji harus ditebus, tumbal menunggu. Persiapan ritual pembatalan telah dilakukan sedemikian rupa. Lilin ditempatkan dalam lingkaran simbol kuno, dupa menyebarkan aroma hangus yang menyelimuti ruangan, dan mantra kuno diucapkan pelan, satu persatu, mengikuti petunjuk dari buku harian yang mereka temukan. Namun, dunia gaib tidak menunggu kebaikan hati manusia. Makhluk itu muncul, bayangan hitam yang lebih nyata daripada sebelumnya, memenuhi setiap sudut rumah, menekan atmosfer hingga setiap tarikan napas terasa berat dan nyeri di dada. Satu persatu, teman-teman Raka merasakan sentuhan makhluk itu. Angin dingin yang menyapu tubuh, bisikan lembut tapi memaksa di telinga, hingga bayangan besar yang bergerak menutupi mereka. Kepanikan mulai menyebar. Mereka yang sebelumnya berani kini gemetar. Beberapa hampir kehilangan akal. Benda-benda bergerak sendiri. Pintu menutup dengan keras, dan simbol di dinding berputar, seolah menertawakan ketakutan mereka. Raka menyadari bahwa mereka bukan sekadar menghadapi penampakan. Mereka berhadapan dengan konsekuensi nyata dari janji gaib yang mereka buat. Makhluk itu tampak menilai setiap gerakan, setiap niat, bahkan setiap rasa takut mereka. Semakin mereka panik, semakin kuat tekanan yang dirasakan. Satu teman hampir terseret ke kegelapan yang muncul di sudut ruangan. Tubuhnya menegang, napasnya tersengal. Raka harus bertindak cepat. Ia fokus pada mantra dan simbol, berusaha menyalakan lilin yang hampir padam, berdoa pada kekuatan yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ketegangan meningkat hingga hampir tak tertahankan. Di tengah kekacauan itu, Raka melihat pola. Makhluk itu tampak menghargai keteguhan dan keberanian. Setiap langkah yang dilakukan dengan fokus dan tekad, setiap tindakan yang mengandung niat tulus, seakan mengurangi tekanan dari bayangan itu. Mereka mulai memahami bahwa satu-satunya cara bertahan adalah menghadapi ketakutan mereka, bukan lari darinya. Keberanian itu rapuh, tapi itu satu-satunya senjata yang mereka miliki. Namun, konfrontasi ini tidak tanpa korban. Satu teman mereka, yang sejak awal paling berani, menyerah pada ketakutan. Tubuhnya seketika membeku,
lalu terseret perlahan ke dalam bayangan yang muncul di lantai, lenyap tanpa jejak. Teriakan yang terdengar sekilas membuat seluruh rumah bergetar. Teman lainnya menjerit panik. Tapi Raka tidak punya waktu untuk menenangkan mereka. Makhluk itu menuntut konsentrasi penuh, dan setiap gangguan bisa berakibat fatal. Raka memusatkan perhatian pada simbol di lantai, membaca mantra dengan suara pelan tapi mantap, menyatukan tekad untuk menghadapi makhluk itu. Bayangan hitam bergerak mendekat, menekan hingga Raka merasakan tubuhnya hampir ditelan kegelapan. Angin berputar di dalam rumah, lilin berkedip liar, dan aroma hangus menyelimuti setiap inci ruangan. Tapi Raka tetap teguh. Ia tahu ini satu-satunya kesempatan untuk menahan makhluk itu, setidaknya untuk sementara. Saat waktu terasa melambat, bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Raka merasakan tekanan yang begitu kuat, hingga hampir kehilangan kesadaran. Namun tekadnya tidak goyah. Ia mengikuti setiap instruksi dari buku harian, menyalakan lilin tambahan, menguatkan lingkaran simbol, dan menjaga fokusnya pada mantra. Energi yang tidak terlihat mulai bergeser, tekanan perlahan mereda, dan bayangan itu tampak ragu. Satu momen kecil, namun krusial. Raka merasakan bahwa mereka berhasil menahan sebagian kekuatan makhluk itu. Di saat itulah, makhluk itu memberikan peringatan terakhir. Suara bisikan terdengar jelas, lembut tapi penuh ancaman. Janji belum ditebus sepenuhnya, tumbal masih menunggu, dan dunia manusia serta dunia gaib kini bersinggungan dengan cara yang tidak bisa dihindari. Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Meskipun mereka berhasil menahan sebagian kekuatan, pertarungan ini belum selesai. Dunia gaib tidak bisa dikalahkan dengan mudah, dan konsekuensi dari perjanjian itu tetap menghantui mereka. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menumpuk. Bayangan hitam perlahan menghilang, tapi ketakutan yang ditinggalkannya tetap ada. Teman-teman Raka yang selamat duduk terpaku. Napas mereka tersengal, mata mereka masih menatap kegelapan di sudut rumah. Mereka tahu satu hal pasti, perjanjian itu tidak bisa diabaikan lagi, dan setiap langkah selanjutnya akan menentukan nasib mereka. Dan ketika fajar mulai muncul, rumah tetap sunyi, tapi atmosfernya terasa berat. Makhluk itu belum pergi sepenuhnya. Bayangan gelap yang mengintai, bisikan yang menembus ruang dan waktu, serta simbol-simbol gaib yang menempel di dinding, semuanya mengingatkan bahwa konfrontasi ini hanyalah awal. Raka dan teman-temannya telah menyentuh dunia yang tidak sepenuhnya mereka pahami, dan harga dari janji itu masih menunggu untuk ditagih. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam tidak sekadar berhembus, tapi membawa bisikan halus yang menembus ke setiap ruangan rumah tua itu. Raka dan teman-temannya yang tersisa merasakan ketegangan yang mencekam, seolah seluruh dunia di luar rumah lenyap, dan hanya ada mereka dengan bayangan hitam yang terus mengintai. Mereka tahu, konfrontasi dengan dunia gaib ini bukan sekadar ujian. Ini adalah penentuan nasib. Setelah kejadian malam sebelumnya, mereka semakin menyadari bahwa makhluk itu bisa menilai ketulusan, ketakutan, dan rasa bersalah. Setiap langkah yang salah bisa menjadi jebakan. Setiap napas yang goyah bisa menjadi pintu bagi makhluk itu untuk menagih janji. Raka memusatkan seluruh pikirannya pada simbol-simbol kuno dan mantra yang mereka pelajari. Mereka tidak bisa lengah. Sekali lengah, konsekuensinya bisa fatal. Saat mereka memulai ritual pembatalan terakhir, bayangan itu muncul dengan intensitas yang lebih menakutkan. Tubuhnya tidak jelas. Hanya aura gelap yang bergerak perlahan tapi pasti menutupi seluruh ruangan. Angin berputar liar, lilin berkedip tak terkendali, dan aroma hangus menyebar ke setiap sudut. Suasana begitu mencekam sehingga teman-teman Raka yang paling pemberani pun merasa nyawa mereka terancam. Setiap hembusan napas terdengar keras. Setiap detak jantung terasa menegangkan. Dalam tekanan itu, satu teman mereka hampir terseret ke dalam bayangan. Tubuhnya menegang, napasnya tersengal, dan seketika itu hilang dari pandangan. Raka menyadari bahwa meskipun ritual dilakukan dengan benar, makhluk itu tidak menunjukkan belas kasihan. Itu menuntut tumbal, menagih janji, dan mengingatkan bahwa tidak ada jalan mundur bagi mereka yang pernah membuat perjanjian gaib. Namun, Raka tetap teguh. Ia menyalakan lilin tambahan, menjaga lingkaran simbol tetap utuh, dan membaca mantra dengan ketulusan dan fokus penuh. Bayangan hitam itu bergerak mendekat, menekan atmosfer hingga nyaris tidak tertahankan. Angin berputar di ruangan,
Suara bisikan semakin jelas, dan simbol-simbol di dinding berputar dengan intensitas yang menakutkan. Setiap gerakan Raka dan teman-temannya diuji, setiap niat mereka diperiksa, dan setiap rasa takut mereka dirasakan oleh makhluk itu. Seiring ritual berjalan, bayangan itu perlahan mundur, tapi tidak sepenuhnya menghilang. Energi yang menekan tubuh mereka mulai berkurang, namun ketegangan tetap terasa. Teman-teman Raka yang selamat duduk terpaku, napas tersengal, tubuh gemetar, dan mata mereka masih menatap ke sudut ruangan, tempat bayangan hitam pernah menutupi seluruh pandangan. Mereka tahu satu hal, mereka selamat malam itu, tapi harga dari perjanjian itu belum sepenuhnya lunas. Saat fajar mulai menyinari desa, ketenangan yang palsu kembali terasa. Rumah tua itu tampak biasa, sunyi, dan tidak menakutkan bagi mata orang luar. Namun bagi Raka dan teman-temannya, setiap sudut rumah tetap membawa bayangan. Setiap bayangan menyimpan rahasia, dan setiap simbol mengingatkan bahwa dunia gaib masih mengintai. Mereka menyadari bahwa selamatnya mereka hanyalah sementara, dan makhluk itu belum selesai menghitung janji yang dibuat dengan sembrono. Rasa lega bercampur ketakutan. Raka menatap simbol di lantai, menyadari bahwa mereka hanya menunda nasib, bukan membatalkannya sepenuhnya. Mereka tahu bahwa malam berikutnya bisa membawa konsekuensi baru, lebih mengerikan dan tidak terduga. Desa tetap sunyi, namun setiap langkah mereka kini diikuti perasaan bahwa sesuatu sedang menunggu di balik bayangan. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat sepenuhnya, tetapi selalu hadir. Di akhir malam itu, Raka menerima pesan terakhir dari makhluk yang menagih janji. Di layar ponselnya, muncul bayangan hitam samar dengan bentuk yang sulit dikenali, seolah menatap lurus ke jiwanya. Suara bisikan terdengar di telinga, lembut tapi penuh ancaman. Kau belum bebas, janji belum ditebus sepenuhnya. Raka merasakan dingin menyusup ke tulang, rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, meskipun ritual berhasil menahan sebagian kekuatan, makhluk itu masih mengawasi, menunggu, dan menagih. Raka dan teman-temannya selamat secara fisik, namun trauma, rasa takut, dan bayangan makhluk itu tetap membayangi setiap langkah. Mereka tidak pernah lagi merasa aman di rumah sendiri, di desa sendiri, atau bahkan dalam mimpi mereka. Dunia manusia dan dunia gaib kini bersinggungan dengan cara yang tidak bisa dihapus, meninggalkan pertanyaan yang menggantung, kapan makhluk itu akan kembali? Dan di ujung malam, ketika semua terasa sunyi, bayangan hitam muncul sekali lagi di jendela rumah Raka. Tidak bergerak, hanya menatap. Napasnya tidak terdengar, suaranya tidak terdengar. Namun pesan yang ia bawa jelas. Janji tidak bisa dilupakan, tumbal menunggu, dan dunia gaib selalu melihat. Raka menunduk, menyadari satu hal yang menakutkan. Selamat malam ini hanyalah awal dari ketakutan yang lebih panjang. Dunia manusia dan dunia gaib kini saling bersentuhan, dan mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar bisa mereka lepaskan. Mereka selamat secara fisik, tapi bayangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Janji gaib masih menunggu, menghantui setiap langkah, dan dunia manusia tak lagi sama. Apakah kamu yakin aman ketika malam tiba? Ingat, beberapa janji tidak bisa dibatalkan. Kalau kamu berani mengikuti jejak kami ke dunia yang penuh bayangan dan rahasia gaib, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setiap cerita horor baru akan membawa kamu lebih dekat ke kegelapan yang belum pernah terungkap. Tinggalkan komentar pengalaman horormu, dan bergabunglah dengan kami di Katanya Horor, tempat kisah menyeramkan hidup kembali.